Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Ramadhani Batubara dengan NIM 200306049. Saya dari Peternakan 2020, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi, pada video kali ini saya akan mereview materi yang telah diajarkan sebelumnya oleh dosen saya, Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Yang pertama, jelaskan proses yang terjadi saat metabolisme lemak. Seperti yang kita ketahui, metabolisme lemak itu yaitu pengubahan atau pemecahan asam lemak untuk menghasilkan energi ataupun yang digunakan sebagai cadangan energi di dalam tubuh kita. Proses metabolisme lemak ini terjadi di dalam usus yang dibantu dengan enzim lipase yang dihasilkan di dalam usus. Jadi ketika makanan itu masuk ke dalam usus, maka nanti usus tersebut akan berkontraksi ataupun merangsang keluarnya hormon koleostogini yang berfungsi untuk merangsang kantung empedu yang berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Kemudian cairan empedu yang mengandung garam tadi akan berfungsi untuk mengampulsi lemak menjadi butiran lemak yang lebih kecil lagi. Ukuran lemak yang lebih kecil tadi itulah yang akan mempermudah hidrolisis lemak oleh lipase yang diproduksi di dalam usus tersebut. 2. Jelaskan proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Jadi, dalam metabolisme lipid, pencernaan itu mempunyai peran penting dalam mengubah ataupun memecah trigliserol menjadi monogliserol atau mengubah menjadi unit yang lebih kecil lagi dengan bantuan enzim lipase. Namun, enzim lipase itu kurang memiliki peran penting dalam lambung kecuali jika terdapat gangguan pankreas di dalam tubuh kita. Next, yang ketiga, jelaskan pengertian beta oksidasi. Jadi, beta oksidasi itu adalah proses kimiawi yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Contoh beta oksidasi itu misalnya hidrolisis pada lemak. Yang keempat, jelaskan 4 proses utama pada beta oksidasi. 4 proses utama pada beta oksidasi itu, yang pertama ada dehidrogenase. Jadi pada tahap ini akan dibantu oleh asetil koenzim A, dehidrogenase, dan akan menciptakan ikatan rangkap antara C2 dan C3. Setelah itu, pada C2 dan C3, masing-masing dari mereka melepaskan 2 atom hidrogen dan akan ditangkap oleh VAD. Setelah itu, VAD nantilah yang akan membentuk VADH2. Yang kedua, ada hidratasi. Jadi pada tahap ini akan mengkatalisis hidratasi transaminoil koenzim A dan akan menghasilkan 3L-hidroksiasil koenzim A. Dan yang ketiga ada oksidasi. Oksidasi yang dibantu oleh enzim hidroksil koenzim A dehidrogenase yang bertujuan untuk melepaskan 2 atom H yang ada pada C3. Kemudian atom H tersebut akan berikatan dengan NAHD+ sehingga membentuk NADH. Untuk yang keempat, ada tiolisis. Pada proses ini terjadi di antara C2 dan C3 dari 3 ketoasil koenzim A. Enzim tiolase mengkatalisis reaksi ketika molekul baru koenzim A memutuskan ikatan dengan C3. Kemudian melepaskan 2 unit karbon pertama. Sebagian asetil-CoA dan asil lemak atau O2 dikurangi 2 karbon. Proses ini berlanjut sampai semua karbon dalam asam lemak berubah menjadi asetil koenzim A. 5. Jelaskan proses degradasi lemak tidak jenuh. Pada proses ini sama seperti proses oksidasi sampai bertemu dengan atom C yang mengandung ikatan tidak jenuh. Pada
proses ini juga membutuhkan enzim reduktase dan isomerase. Reduktase itu bekerja pada ikatan rangkap lebih dari satu kali sampai tinggal hanya satu ikatan rangkap. Sedangkan isomerase itu merubah konfigurasi cis menjadi trans, kemudian oksidasi berlangsung kembali. Yang terakhir atau yang keenam, jelaskan pengertian dari lipolisis, lipogenesis, ketogenesis, dan esterifikasi. Yang pertama, lipolisis. Lipolisis itu proses pemecahan lemak. Lipolisis adalah proses metabolisme di mana lemak tubuh atau trigliserida di dalam adiposa dipecah menjadi gliserol dan 3 asam lemak yang digunakan untuk memobilisasi energi yang disimpan di saat tubuh kekurangan glikogen. Jadi tanpa lipolisis ini, lemak tubuh tidak bisa dipakai sebagai energi. Kemudian yang kedua ada lipogenesis. Lipogenesis adalah pembentukan asam lemak yang terjadi di dalam hati. Glukosa atau protein yang tidak segera digunakan tubuh, yang sebagian besar tersimpan sebagai trigliserida, sebagian kecil glukosa tersimpan dalam bentuk glikogen, serta protein disimpan di dalam cadangan asam amino. Selanjutnya yang ketiga ada ketogenesis. Ketogenesis adalah pembentukan keton dari proses gluconeogenesis yang terjadi di dalam hepar atau hati. Keempat, esterifikasi. Esterifikasi adalah proses pembentukan ester yang tergantung pada asam karboksilat dan alkohol yang digunakan. Sekianlah hasil jawaban review materi dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.